Dampak dari silent treatment pada hubungan. Pernahkah kamu berada di posisi saat seseorang yang kamu cintai tiba-tiba memilih diam, tidak marah secara langsung, tidak berteriak, tapi juga tidak bicara, tidak menjelaskan, dan tidak merespon? Sekilas terlihat sepele, tapi yang jarang disadari bahwa silent treatment bukan sekadar diam. Ia adalah bentuk dari jarak emosional dan bentuk komunikasi yang dapat merusak sebuah hubungan. Silent treatment membuat seseorang bertanya-tanya tanpa jawaban, dan disitulah luka mulai tumbuh. Nah, berikut adalah dampak dari silent treatment. 1. Menciptakan kebingungan emosional. Salah satu dampak paling awal dari silent treatment adalah kebingungan emosional. Bukan karena pertengkaran besarnya, tapi karena tidak ada penjelasan sama sekali. Tiba-tiba sikap berubah, pesan dibaca tapi tidak dibalas, nada bicara menjadi dingin, dan kamu dibiarkan menebak-nebak sendirian. Di titik ini, pikiran mulai bekerja terlalu keras. Ketika kita tidak ada jawaban atas apa yang terjadi, otak kita akan mengisi kekosongan itu dengan asumsi. Dan sayangnya, asumsi yang muncul hampir selalu yang paling menyakitkan. Silent treatment membuat seseorang terjebak dalam labirin pikiran sendiri, tidak tahu apa yang harus dilakukan. Yang lebih menyakitkan, kebingungan ini sering disalahartikan sebagai kelemahan. Padahal, yang sebenarnya terjadi adalah seseorang sedang berusaha memahami sesuatu yang sengaja tidak dijelaskan. Hubungan yang sehat seharusnya memberi kejelasan, bukan kebingungan. Memberi ruang untuk bertanya, bukan membiarkan pasangan tenggelam dalam rasa bersalah yang belum tentu benar. 2. Merasa tidak berharga. Silent treatment seringkali membuat seseorang merasa tidak berharga. Satu luka yang tidak terlihat, tapi perlahan mengubah cara seseorang memandang dirinya sendiri. Luka itu muncul bukan dari kata-kata kasar, melainkan dari diam yang terlalu lama. Hal ini bukan karena ia benar-benar tidak berarti, tapi karena ia diperlakukan seolah-olah perasaannya tidak cukup penting untuk didengar. Ketika seseorang memilih diam, tanpa penjelasan, tanpa kejelasan, tanpa usaha untuk berbicara, dan pesan yang sampai bukan sekadar aku butuh waktu, melainkan, kamu tidak cukup penting untuk aku jelaskan. Dan dari situlah rasa tidak berharga mulai tumbuh, orang yang didiamkan akan mulai mempertanyakan dirinya sendiri. Takut mengekspresikan perasaan, takut menjadi diri sendiri karena setiap kejujuran seolah berisiko dibalas dengan diam. Ketika seseorang mulai menahan diri demi menghindari didiamkan, disitulah ia mulai kehilangan dirinya sendiri. Yang lebih menyakitkan, rasa tidak berharga ini sering disalahartikan sebagai bentuk kedewasaan. Seolah diam adalah sikap bijak, padahal bagi yang menerima itu adalah hukuman emosional. Hubungan yang sehat tidak membuat seseorang harus mengecilkan dirinya agar tetap dicintai. 3. Merusak rasa aman dalam hubungan. Rasa aman dalam hubungan bukan soal tidak pernah bertengkar, tapi tentang keyakinan bahwa sekeras apapun masalahnya, kita tetap bisa bicara. Silent treatment perlahan merusak rasa aman itu. Saat seseorang memilih diam, tanpa penjelasan, tanpa batas waktu, yang terjadi bukan ketenangan, melainkan ketidakpastian. Orang yang didiamkan mulai bertanya-tanya, bukan hanya tentang masalahnya, tapi tentang posisinya dalam hubungan. Apakah masih penting? Apakah perasaanku layak didengar? Atau aku harus diam supaya tidak ditinggalkan? Dari sini, rasa aman berubah menjadi rasa takut. Takut berbicara jujur. Takut mengungkapkan perasaan. Takut menjadi diri sendiri. Hubungan yang seharusnya menjadi tempat paling aman justru terasa seperti medan yang penuh ranjau, salah sedikit, diam akan kembali datang. Silent treatment mengajarkan satu hal yang menyakitkan, bahwa cinta bisa ditarik kapan saja tanpa peringatan. Dan ketika seseorang merasa cinta bisa hilang hanya karena satu kesalahan, ia akan mulai menahan diri, mengecilkan perasaannya, bahkan menyalahkan dirinya sendiri. 4. Memicu kecemasan dan overthinking. Silent treatment tidak pernah benar-benar sunyi, hanya memindahkan kebisingan itu ke dalam kepala orang yang didiamkan. Karena saat tidak ada penjelasan, pikiran akan bekerja tanpa henti mencari jawaban yang tidak pernah datang. Dan disitulah overthinking dimulai. Orang yang didiamkan tidak hanya menunggu respon, tapi juga menunggu kepastian bahwa ia masih berarti.
Kecemasan muncul bukan karena konflik besar, melainkan karena ketidakpastian. Karena manusia lebih takut pada ketidaktahuan dengan apa yang terjadi daripada kebenaran yang menyakitkan. Silent treatment membuat seseorang selalu bersiaga secara emosional. Takut salah bicara. Takut salah bersikap. Takut menjadi penyebab diam yang semakin panjang. Pikiran penuh dengan skenario terburuk yang seringkali tidak pernah terjadi. Yang lebih menyakitkan, kecemasan ini sering dianggap berlebihan. Padahal yang terjadi bukan drama, melainkan reaksi alami terhadap perlakuan yang tidak jelas. Karena pada akhirnya, tidak ada yang lebih melelahkan daripada terus bertanya dalam diam. 5. Menghilangkan kedekatan emosional. Kedekatan emosional tidak hilang karena pertengkaran besar. Ia justru sering menghilang karena diam yang dibiarkan terlalu lama. Silent treatment membuat dua orang yang awalnya saling berbagi cerita, perlahan berhenti berbagi perasaan. Bukan karena tidak ingin, tetapi karena merasa tidak akan didengarkan. Saat seseorang didiamkan, ia belajar satu hal secara perlahan, menahan diri, menahan cerita, menahan keluh, dan menahan perasaan. Bukan karena sudah kuat, tetapi karena lelah berharap akan ada respon. Dan disitulah jarak mulai tumbuh. Awalnya hanya dingin, lalu canggung dan sampai akhirnya terasa asing. Bukan karena cinta hilang, melainkan karena koneksi emosional tidak lagi dirawat. Silent treatment mengajarkan bahwa kejujuran tidak selalu aman, bahwa membuka diri bisa berakhir dengan kesunyian yang menyakitkan. Hubungan yang seharusnya hangat perlahan berubah menjadi formal. Berbicara seperlunya, tertawa seperlunya, peduli, tapi dengan jarak. Dan tanpa disadari, kedekatan emosional digantikan oleh kebiasaan saling menghindar. Yang paling menyedihkan, ketika kedekatan emosional hilang, yang tersisa hanyalah status, tanpa rasa terhubung. 6. Munculnya pengkhianatan atau perselingkuhan. Pengkhianatan seringkali dianggap berawal dari niat buruk. Padahal, banyak perselingkuhan tidak dimulai dari keinginan untuk selingkuh. Hal itu dimulai dari kesepian yang tidak diakui. Silent treatment menciptakan jarak, bukan secara fisik, tapi secara emosional. Saat seseorang didiamkan terlalu lama, ia tidak hanya kehilangan komunikasi, tapi juga kehilangan perasaan dianggap ada. Tidak ditanya kabarnya, tidak ditanggapi ceritanya, tidak direspons perasaannya. Dan di titik itu, hati mulai merasa sendirian meski masih berstatus bersama. Ketika kebutuhan emosional tidak terpenuhi, manusia secara alami mencari pengakuan. Bukan pembenaran, tapi penjelasan tentang bagaimana luka itu bermula. Seseorang yang terus-menerus didiamkan akan mulai merasa tidak diinginkan, tidak menarik, dan tidak cukup. Lalu, tanpa disadari, hadirlah orang ketiga. Bukan karena lebih sempurna, tapi karena ia mendengarkan. Bukan karena lebih tampan atau cantik, tapi karena ia hadir secara emosional. Satu pesan dibalas, satu cerita didengar, satu perasaan divalidasi, dan dari hal kecil itulah, keterikatan emosional mulai tumbuh. Ironisnya, pengkhianatan sering terjadi bukan saat hubungan sedang ribut, tapi saat hubungan sedang sunyi. Namun penting untuk dipahami, silent treatment bukan alasan yang membenarkan perselingkuhan. Pengkhianatan tetaplah pilihan. Tetap salah, dan tetap melukai. 7. Komunikasi yang mati. Hubungan itu seperti tubuh manusia, dan komunikasi adalah napasnya. Ketika silent treatment hadir, napas itu terhenti. Silent treatment adalah momen di mana komunikasi tidak hanya berhenti, tapi sengaja dimatikan. Bukan karena tidak ada kata, tapi karena kata-kata tidak lagi diberi ruang untuk hidup. Ketika seseorang memilih diam, yang terjadi bukan sekadar hening. Yang terjadi adalah penolakan untuk mendengar, penolakan untuk menjelaskan, dan penolakan untuk menyelesaikan. Komunikasi yang mati membuat hubungan kehilangan arah. Karena tanpa komunikasi, tidak ada klarifikasi. Tidak ada pemahaman. Tidak ada perbaikan. Yang tersisa hanya asumsi. Silent treatment menciptakan ruang hampa. Kamu berada di dekat pasanganmu, tapi merasa tidak benar-benar bersama.
Jadi, jangan biarkan silent treatment merusak hubunganmu. Karena diam yang disengaja bukanlah bentuk kedewasaan, melainkan cara halus untuk menjauhkan hati yang seharusnya saling mendekat. Cinta tidak bisa tumbuh di dalam keheningan yang menyakitkan. Cinta hanya bisa bertahan jika ada keberanian untuk berbicara, mendengar, dan memahami. Terima kasih sudah menonton.